Sebuah unit militer Rusia baru saja melancarkan serangan di wilayah dekat Chazy. Namun, situasi berubah menjadi kekacauan ketika pasukan Rusia menembak mati komandan peleton mereka sendiri, lalu menyerah secara massal kepada militer Ukraina. Insiden ini bukanlah kejadian tunggal yang terisolasi, melainkan gejala paling nyata dari memburuknya kondisi dalam tubuh militer Rusia. Disiplin perlahan runtuh, moral tergerus habis, dan mesin perang Kremlin tampaknya mulai saling menghancurkan dari dalam. Lalu, apa sebenarnya yang melatar belakangi pemberontakan mencengangkan ini? Apa maknanya terhadap kondisi pasukan Rusia? Dan bagaimana Ukraina dapat mengeksploitasi krisis ini demi keuntungan strategis? Mari kita kupas lebih dalam. Menurut laporan dari Direktorat Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina, pemberontakan ini terjadi karena tentara Rusia diperintahkan untuk menyerang posisi pertahanan Ukraina tanpa dukungan artileri maupun kendaraan lapis baja. Dalam arti lain, mereka diperintahkan melakukan misi bunuh diri. Ketika sang komandan memaksa dengan ancaman hukuman mati bagi siapapun yang menolak, para prajurit justru membalikkan senjata ke arahnya dan menembaknya. Yang menarik, informasi ini tak hanya berasal dari sumber Ukraina. Justru sebagian besar laporan dan wawasan terbaru tentang hancurnya moral pasukan Rusia berasal dari para prajurit Rusia itu sendiri yang turut menyaksikan pemberontakan tersebut. Setelah membunuh komandan mereka, para tentara itu tidak memiliki pilihan selain melintasi garis depan dan menyerahkan diri kepada militer Ukraina. Di bawah hukum Rusia, mereka akan dianggap sebagai pembelot dan bisa dijatuhi hukuman berat. Dengan polisi militer Rusia sudah mengetahui adanya desersi, satu-satunya jalan aman adalah menyerah kepada musuh. Para prajurit Rusia itu lantas mengibarkan bendera putih dan menyeberang ke wilayah Ukraina, di mana mereka ditangkap dan memberikan informasi intelijen yang sangat berharga. Meski laporan resmi tidak mencantumkan nama pelaku atau lokasi pasti, banyak analis yakin kejadian ini berlangsung di daerah Chazy, dekat kota Bakhmut, wilayah yang selama ini menjadi titik panas dalam perang. Tentu saja, pemberontakan satu peleton tidak akan secara langsung mengubah arus pertempuran, apalagi merebut kembali Bakhmut. Namun, insiden ini memperlihatkan retakan besar dalam struktur militer Rusia. Ini mencerminkan semakin dalamnya krisis internal Rusia, bukan hanya dari segi medan tempur, tetapi juga pada tekad dan motivasi untuk memenangkan perang. Dengan ekonomi yang goyah, masalah demografi yang kronis, dan keterasingan internasional yang semakin nyata, Rusia tampak kesulitan mempertahankan intensitas konfliknya selama lebih dari 3 tahun terakhir. Sementara media pemerintah Rusia terus membesar-besarkan pencapaian kecil seperti merebut kembali desa-desa kecil, realitas sebenarnya justru terjadi di belakang garis depan, di jalur logistik dan pusat komando yang kini makin rapuh. Insiden terbaru hanyalah salah satu dari sekian banyak tanda kerusakan sistemik dalam militer Rusia yang sudah tampak sejak tahun kedua invasi. Jumlah korban menjadi indikator paling nyata. Ketika invasi dimulai, militer Rusia memiliki sekitar 900.000 personel aktif dengan 100.000 sampai 160.000 diantaranya bersiaga di sekitar Ukraina. Setelah gagal dalam serangan awal, Rusia mengerahkan tambahan 190.000 tentara dan memperluas insentif kontrak militer. 3 tahun kemudian, total pasukan aktif diperkirakan mencapai 1,1 juta dengan sekitar 660.000 diantaranya berada di Ukraina. Sayangnya, jumlah ini ditopang oleh prajurit yang kurang berpengalaman karena kehilangan yang besar tidak diimbangi oleh pelatihan yang memadai. Menurut Kementerian Pertahanan Ukraina, hingga Juni 2025 Rusia telah kehilangan 1 juta prajurit dalam bentuk korban tewas atau luka berat. Estimasi intelijen Amerika Serikat yang lebih konservatif memperkirakan jumlahnya sekitar 750.000 per Maret 2025. Dengan tren saat ini, jumlah korban Rusia diprediksi menembus angka 1 juta pada akhir tahun keempat perang. Ini adalah jumlah korban yang lebih tinggi dari semua konflik Rusia sejak Perang Dunia II, yang berarti
Militer Rusia menghadapi kehancuran struktural secara perlahan. Krisis tenaga kerja militer membuat Kremlin mengambil langkah-langkah ekstrim dalam rekrutmen. Dengan cadangan pasukan telah terkuras, mayoritas prajurit saat ini adalah rekrutan baru yang belum berpengalaman. Namun, semua ini tidak berbanding lurus dengan pencapaian di medan perang. Di daerah seperti Kiev, Rusia hanya mampu maju sekitar 50 meter per hari. Dalam konteks luasnya wilayah Ukraina, angka itu nyaris tak berarti. Yang lebih mencengangkan, biaya untuk kemajuan kecil itu begitu besar. Rusia telah mengalokasikan hingga 40% anggaran federalnya untuk perang, jumlah yang setara dengan pengeluaran saat Perang Dunia II, tanpa dukungan internasional dan di tengah isolasi global. Krisis juga menjalar ke struktur komando. Pasukan gabungan ke-20 yang terlibat dalam insiden Chazzy adalah bagian dari fenomena meluas. Militer Rusia kehilangan banyak perwira tinggi sebelum mereka sempat membentuk generasi penerus. Sumber Rusia sendiri mengakui kematian 12 jenderal, sementara Ukraina mengklaim ada 4 lagi. Media independen Rusia melaporkan bahwa setidaknya 5.138 perwira telah tewas sampai pertengahan 2025. Kehilangan ini sangat merugikan karena militer Rusia menggunakan struktur komando yang sangat tersentralisasi, tidak seperti negara-negara barat. Perintah harus diikuti secara ketat tanpa fleksibilitas, sehingga jika seorang perwira gugur, seluruh unit bisa kehilangan arah. Kondisi ini telah dimanfaatkan Ukraina secara sistematis. Dengan menggunakan pengawasan udara dan drone tempur, Ukraina bisa melacak pergerakan tentara Rusia dan menggagalkan operasi mereka. Kematian seorang perwira dapat mengacaukan rantai komando, dan ini menjadi sasaran utama dalam strategi Ukraina. Lebih jauh, Ukraina menyadari pentingnya memerangi propaganda Rusia, sehingga mereka meluncurkan kampanye seperti "Saya ingin hidup" untuk membujuk tentara Rusia agar menyerah dengan imbalan perlakuan manusiawi dan kemungkinan suaka. Sementara Rusia menggunakan intimidasi, denda, dan hukuman penjara untuk memaksa rakyatnya ikut wajib militer, Ukraina mengambil pendekatan psikologis dan kultural. Mereka menyasar kelompok etnis minoritas yang selama ini menjadi sasaran utama rekrutmen paksa Rusia. Ini menunjukkan bahwa Rusia yang terlihat solid di permukaan sebenarnya sangat rapuh secara sosial dan etnis. Di sisi lain, doktrin militer Rusia yang tersentralisasi ternyata tidak diimbangi oleh sistem pelatihan yang seragam. Fragmentasi dalam pelatihan telah menyebabkan perbedaan kualitas yang besar di antara unit-unit, memperburuk kondisi di garis depan. Semua ini adalah tanda-tanda jelas bahwa kekuatan militer Rusia, meski besar secara jumlah, kini mulai runtuh dari dalam. Menurut laporan dari Center for Naval Analysis, setiap perwira militer Rusia memiliki tanggung jawab untuk melatih para prajurit, baik yang direkrut secara wajib militer maupun yang berasal dari kontrak profesional. Namun, kualitas pelatihan tersebut sangat bergantung pada integritas dan kapasitas masing-masing perwira. Dengan mekanisme pelaporan yang longgar serta sistem administratif yang tidak efisien, banyak pelatihan dilaporkan tidak berjalan semestinya. Terdapat praktik manipulasi laporan ke markas komando mengenai kesiapan tempur pasukan, yang pada kenyataannya belum mendapatkan pelatihan memadai untuk menghadapi berbagai skenario di medan perang. Bahkan, dalam sejumlah insiden, pasukan Rusia dikirim ke garis depan hanya setelah 1 minggu pelatihan dasar, tanpa pemahaman menyeluruh mengenai misi yang akan dijalankan di Ukraina. Doktrin militer Rusia tampak gagal dalam mempersiapkan pasukannya menghadapi perang konvensional berskala besar. Fakta bahwa konflik di Ukraina telah lama berubah menjadi perang besar menunjukkan betapa tidak siapnya Rusia. Tak mengherankan bila banyak unit Rusia memilih menyerah ketika menghadapi pasukan Ukraina yang lebih siap tempur. Situasi ini bukan hal baru. Pada Agustus 2024, Ukraina melancarkan serangan kejutan ke wilayah Kursk dengan hanya 1.000 tentara. Tanpa perlawanan berarti para wajib militer Rusia yang belum berpengalaman menyerah dalam jumlah besar.
Operasi ini dinilai sebagai salah satu keberhasilan strategis Ukraina yang paling signifikan, memberikan keuntungan politik besar dan memperkuat dukungan internasional untuk Kiev. Salah satu akar permasalahan adalah struktur sosial militer Rusia yang timpang. Mobilisasi parsial yang diumumkan pada tahun 2022 lebih banyak menyasar wilayah terpencil dan miskin, menghindari kota-kota besar seperti Moskow dan Saint Petersburg. Akibatnya, tanggung jawab tempur lebih banyak dibebankan kepada rakyat dari kawasan termiskin di Rusia. Dan ketika gelombang mobilisasi baru muncul, realisasinya pun minim dan banyak dilakukan secara diam-diam. Contoh nyatanya bisa dilihat di Dagestan, di mana mobilisasi diam-diam menargetkan kelompok etnis minoritas yang tersebar luas di wilayah Federasi Rusia. Namun pendekatan ini berdampak pada ekonomi domestik. Penduduk kota besar menyimpan sumber daya manusia terbaik, para pria sehat dan produktif dari kelas menengah yang terlibat dalam sektor industri strategis. Ketika mereka dilindungi dari wajib militer dan hanya pinggiran yang dikuras untuk pasukan tempur, maka ilusi stabilitas dapat dipertahankan di hadapan publik. Kremlin dapat menyampaikan narasi bahwa korban yang diderita Rusia jauh lebih kecil dibandingkan yang dilaporkan Barat. Propaganda ini menjadi sangat penting untuk menopang legitimasi perang di dalam negeri. Tetapi ketika kabar tentang perwira atau jenderal yang gugur di medan perang menyebar, cerita resmi mulai runtuh dan kepercayaan publik mulai tergoyahkan. Sebagai tanda lain dari krisis sumber daya manusia, Rusia mulai bergantung pada kekuatan militer asing. Rusia mengimpor pesawat tempur dan amunisi dari Korea Utara dan Iran, bahkan sampai mengerahkan pasukan tempur asing. Pada Oktober 2024, sekitar 11.000 tentara Korea Utara dikirim ke wilayah Kursk untuk memperkuat serangan balasan Rusia. Namun, data intelijen Korea Selatan menyebut bahwa hingga Januari 2025, sekitar 300 dari mereka tewas dan hampir 2.700 lainnya mengalami luka-luka. Bahkan perkiraan Barat menyebutkan total korban mencapai 6.000, setengah dari jumlah pasukan awal. Akibat buruknya kinerja pasukan tersebut, Rusia akhirnya menarik mereka hanya dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan. Pada Maret 2025, sebanyak 3.000 tentara Korea Utara lainnya dikirim untuk menggantikan pasukan yang gugur. Namun, 2 insiden tembakan salah sasaran menyebabkan pasukan Korea Utara menembaki tentara Rusia dan Chechnya, menimbulkan kekacauan besar dan kerugian serius di pihak sekutu. Ironisnya, Rusia tetap mempertahankan keberadaan pasukan tersebut di medan tempur selama beberapa bulan berikutnya. Sebuah bukti betapa kritisnya kebutuhan personel di medan tempur dan rendahnya kepedulian terhadap nasib para wajib militer. Krisis ini tidak berhenti di sana. Pada Mei 2025, video GoPro yang dirilis oleh media Iran menunjukkan tentara berseragam Rusia berbicara dalam bahasa Persia saat melakukan serangan, menandakan keterlibatan pasukan Iran secara langsung dalam pertempuran. Dalam video tersebut, tentara Iran dan Rusia kesulitan berkomunikasi. Seorang tentara Iran yang cedera mengeluhkan kakinya, sementara tentara Rusia mencoba memerintahkannya untuk bergeser dari posisi. Situasi ini menunjukkan betapa kendala bahasa menjadi hambatan besar dalam koordinasi dan pelaksanaan operasi, menciptakan potensi serangan tidak sinkron dan risiko tembakan kawan yang sangat tinggi. Situasi semakin runyam karena tiap unit yang terdiri dari prajurit dari 3 negara berbeda memiliki sistem pelatihan dan bahasa yang berbeda pula. Tidak ada keselarasan. Tentara Korea Utara secara khusus menimbulkan kekhawatiran besar karena mereka lebih takut terhadap konsekuensi dari pemerintah mereka sendiri daripada bahaya di medan perang. Banyak dari mereka memilih melakukan serangan bunuh diri ke posisi Ukraina daripada menghadapi risiko hukuman terhadap keluarga mereka jika tertangkap. Penggunaan tentara asing adalah solusi darurat yang sifatnya sangat sementara. Menurut laporan militer Ukraina, Rusia kehilangan lebih dari 1.100 tentara per hari. Maka dari itu,
pengerahan 10.000 pasukan hanya akan mencukupi kebutuhan personel selama kurang dari 2 minggu. Bahkan bila kerugian didistribusikan sepanjang garis depan sejauh 800 mil, data sebelumnya menunjukkan tingkat kehilangan 50% selama 6 bulan di kalangan pasukan Korea Utara. Artinya, peluang hidup seorang prajurit di medan tempur Rusia dalam 6 bulan hanyalah setengah, seperti lemparan koin. Kekalahan besar yang dialami Rusia juga mencerminkan perubahan dalam wajah peperangan modern. Pada tahun 2025, sekitar 70% dari kerugian peralatan militer Rusia berasal dari serangan menggunakan drone. Maka sangat masuk akal jika korban jiwa juga mengikuti pola yang sama. Tentara Rusia bukan hanya berhadapan langsung dengan pasukan Ukraina, tetapi mereka juga harus terus bersembunyi dari serangan drone dan pengintaian udara yang tanpa henti. Strategi Rusia kini tampaknya berorientasi pada perang pengurasan, berharap kemenangan diraih lewat kuantitas. Mereka melemparkan gelombang manusia ke medan tempur, termasuk tentara bayaran dan pasukan asing, sambil berharap hasilnya akan menguntungkan. Namun, strategi ini menciptakan tekanan luar biasa terhadap perekonomian. Gaji prajurit, termasuk tentara asing, kini ditetapkan jauh di atas rata-rata nasional. Hal ini membebani keuangan negara secara drastis, di mana hingga Mei 2025, lebih dari 8% anggaran nasional digunakan untuk membayar tentara dan keluarganya, angka yang belum pernah terlihat di negara manapun. Dalam waktu yang bersamaan, Rusia juga harus membayar Iran dan Korea Utara untuk pasokan militer, sistem pertahanan, dan tenaga ahli. Semua ini terjadi sementara sanksi ekonomi Barat semakin mempersempit kemampuan Rusia dalam mengekspor gas dan minyak, sumber yang sebelumnya menyumbang hingga 40% dari pendapatan negara. Perlahan namun pasti, Rusia masuk dalam pusaran siklus mematikan. Semakin banyak kehilangan personel, semakin tinggi biaya rekrutmen, dan semakin berat beban finansialnya. Pengeluaran militer yang melonjak juga tidak dibarengi dengan sumber daya manusia yang memadai. Lebih dari 900.000 warga Rusia, terutama dari kalangan menengah terdidik di sektor TI dan teknologi, telah meninggalkan negara itu sebelum perang memasuki tahun kedua. Mereka adalah aset yang sangat berharga, tetapi Rusia tidak mampu menggantikannya. Pemerintah kini fokus penuh untuk menopang militer, bahkan mengabaikan kerusakan struktural di sektor ekonomi sipil. Salah satu contoh paling dramatis adalah insiden di Chazzy, di mana sekelompok tentara menembak mati komandan mereka sebelum menyerah kepada Ukraina. Insiden ini menunjukkan betapa rapuhnya sistem komando militer Rusia dan memperjelas dilema strategis Vladimir Putin. Ia tidak mampu memenangkan perang dengan cara yang terus-menerus menuntut pengorbanan yang bahkan negaranya sendiri tidak lagi sanggup membayar.